Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari yang berbahagia ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun ada pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu lewat live di Facebook. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita ambil satu dulu sejenak, satu dulu dimulai. Saat terus selesai, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji Tuhan. Kita angkat pujian walau 1000 lembar. Cuma Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau biarkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku.
Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya. Badai bergelora,
Kau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Tuhan menyatakan setiap bukti kasih setiamu bagi kami selalu baru setiap hari. Bahkan pagi hari yang indah ini, Engkau Tuhan menyatakannya bagi kami. Yang boleh menikmatimu di dalam pujian dan penyembahan kami. Dan sungguh Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami sembah dan kami agungkan. Dan kiranya sungguh Tuhan terjadi lawatan-Mu bagi setiap kami di Paskah ini. Bagi setiap kami yang ada di sini, maupun setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Bagi setiap orang yang saat ini sedang mengalami Engkau lewat siaran langsung kami. Sungguh Tuhan, kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Engkau nyatakan bagi setiap mereka, dan Engkau boleh menikmati, Engkau akan boleh dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di Paskah ini Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga Paskah ini tidak menjadi sia-sia bagi kami, tetapi panci-panci keselamatan itu akan terus berkibar. Panci-panci kemenangan itu akan terus berkibar di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Biar lewat Paskah ini, saat kami menonton, saat kami beribadah kepada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan nyatakan setiap kebaikan Tuhan. Tuhan mencukupi itu, dan Tuhan mulai bekerja dari permulaan ibadah kami, pertengahan sampai pada akhir. Setiap kuasa-kuasa yang lain yang mau merebut persekutuan kami dengan Engkau dalam bentuk apapun Tuhan, kami mau tolak, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Roh Allah saja yang berkuasa atas ibadah kami. Dan kami percaya ibadah Paskah kami pagi hari ini, dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya, terjadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putra Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Coba Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan datang mengaku akan setiap salah dan dosa kita yang sering bahkan selalu kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Untuk itu sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Tercurah Darah Tuhanku di Bukit Golgota. Dosa
Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seringkali menyakiti hati manismu ya Bapa, yang kami lakukan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan ampuni kami dan sucikan kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, agar biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini adalah hari raya Paskah, di mana Yesus telah bangkit dari kematian, dan patutlah kita untuk mengucap syukur, memuji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan masih tetap bersuka cita? Yang di rumah masih bersuka cita? Saya yakin dan percaya hari ini adalah hari kemenangan untuk kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Untuk itu kita sama-sama katakan, ku menang, ku menang.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Sebelum itu kita akan pujian. Ku bersyukur Bapa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh menikmatimu di dalam keadaan yang terjadi, segala situasi dan keadaan saat ini yang membuat kami Tuhan terpisah dengan jemaat Tuhan, tetapi kami tidak pernah terpisah dengan Engkau. Setiap kami Tuhan, sungguh Tuhan boleh merasakan bagaimana Engkau tetap bekerja dalam segala situasi dan keadaan. Engkau tetap ada Tuhan, Engkau yang sudah ada dan tetap ada Tuhan sampai selama-lamanya bagi kami. Terima kasih. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman. Nyatakan kuasa kebenaran-Mu bagi kami, sehingga setiap firman dan kebenaran itu boleh Tuhan dapat kami praktekkan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami dikuasai oleh Roh, sehingga kebenaran-Mu dapat kami Tuhan terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, dan kita di tengah-tengah merayakan Paskah ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu,
Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab kita adalah firman Allah yang benar dan bukan kebohongan. Kitab yang akan terjadi, bahkan penggenapan firman Tuhan pasti akan terjadi lewat firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berbicara mengenai penggenapan firman Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah menubuatkan. Dia pernah diejek orang-orang Yahudi dalam Matius 27 ayat 40. "Hai engkau yang mau merupakan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka lupa bahwa bait Allah adalah tubuh Kristus. Dan Yesus sudah membuktikan Dia bangkit. Karena itu pagi hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Yesus mati tapi Ia dibangkitkan. Karena itu saudara-saudara, mari kita melihat dalam firman Tuhan yang kita sudah baca ini. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita ambil di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Amin. Kuasa Tuhan tanpa batas, karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Allah sudah bangkit dari kematian. Kematian adalah batas terakhir dari kuasa hidup manusia. Siapapun tidak bisa memperpanjang hidup manusia kecuali Yesus itu sendiri yang mati tapi Dia dibangkitkan. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita lewat sakit COVID-19, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahuluinya, dan mereka tidak bisa katakan kepada Tuhan bahwa perpanjangkan nama saya, hidup saya. Saudara, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan itu tanpa batas dalam hidup saya dengan saudara. Manusia hanya berusaha semaksimal mungkin. Saudara lihat, para dokter, para medis berusaha dengan sedemikian rupa semaksimal untuk menyelamatkan para penderita-penderita yang ada. Tetapi Tuhan berkehendak yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
apapun persoalanmu, kuncinya adalah tetap percaya bahwa Tuhan bangkit bagi saudara. Kuncinya bagi saya dengan saudara, yaitu kita harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan saya dan saudara secara mutlak. Firman Tuhan berkata, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Membuktikan bahwa Tuhan sungguh kuasanya tidak pernah terbatas. Bahkan kematian pun tidak bisa menghalangi kehidupan, kebangkitannya Tuhan Yesus. Amin. Karena itu saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menang atas kematian. Tuhan sudah menang atas ketidakmustahilan. Persoalan yang berat atas hidupmu, saudara-saudara, Tuhan mampu melakukan itu. Mengapa saudara-saudara, firman Tuhan katakan, mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa saya dengan saudara tidak percaya bahwa kuasanya sanggup, kuasanya yang hidup, Dia yang sudah hidup mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup saya dan saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah digenapi, kita lihat yang kedua dari pelajaran yang sudah kita baca dalam firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menggenapi apa yang sudah Dia katakan. Ayat yang ke-7, 8 sampai yang 10, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Yesus sudah membuatkan. Bahkan Yesus sendiri sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa Ia akan diserahkan. Dan mereka teringat akan perkataan Yesus, penggenapan firman Tuhan. Kalau saat ini kita mulai masuk di dalam tafsiran-tafsiran bahwa nanti dunia ini sudah semakin dekat, dunia ini sudah mau berakhir. Saudara-saudara ingat, kalau itu merupakan nubuatan bahwa memang nanti saya dengan saudara, bukan dunia ini tempat kita. Kalau kita sudah tahu bahwa kerajaan Allah yang harus kita kejar, saudara, sebab kita nanti akan hidup bersama-sama dengan Dia muka dengan muka. Karena itu saudara-saudara, apa yang sudah Dia buktikan saat ini bagi kita, bahwa setiap firman yang akan digenapi, bahkan itu akan terjadi juga bagi saya dengan saudara, akan digenapi firman Tuhan nanti, bahwa kita nanti akan ada dalam kerajaannya. Penggenapan firman Tuhan itu akan terjadi. Jadi persiapkan hidup kita kepada Tuhan untuk mengejar kerajaan Allah. Kita jangan lagi lewat masalah yang kita alami saat ini terus tidak membuat kita berubah, malahan membuat kita itu semakin tidak percaya, semakin ragu-ragu atau putus asa. Saudara, hari ini kesempatan Tuhan berikan bagi saya dan saudara, kita harus bertobat kepada Tuhan. Kita jangan lagi memikirkan hal-hal duniawi, sebab Allah yang firman Tuhan katakan Dia akan menggenapi semua itu. Saudara-saudara, ini salah satu bukti penggenapan firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan, saudara, itu akan digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara,
dengan saudara, ambil keputusan saat. Kesempatan masih panjang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita tidak kena sakit corona, bukan karena kuat kita, karena masih ada dalam perlindungan Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan. Pertandingan saya dengan saudara belum berakhir. Karena itu kita masih sedang bertanding dengan kehidupan ini. Ingat bahwa setiap firman Tuhan pasti akan digenapi. Yang ketiga, saudara-saudara, masih ada pekerjaan yang belum selesai. Sebab kebangkitan Tuhan Yesus itu ditawarkan kepada kita semua, kepada semua orang, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara. Kebangkitan itu Tuhan tawarkan kepada seluruh dunia ini. Dunia boleh dengan caranya. Iblis boleh memakai banyak hal untuk menghalangi, supaya orang-orang itu yang ada di luar sana tidak mendengar kebangkitan Tuhan. Tetapi Tuhan punya banyak cara. Kita boleh tidak beribadah di dalam ruangan ibadah, tetapi kita lihat di setiap rumah-rumah dan orang percaya, kalau itu terjadi, itu luar biasa. Karena setiap rumah-rumah saat ini ada mesbah doa, ada perjumpaan dengan Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Karena itu pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dengan saudara untuk memberitahukan itu, kebangkitan itu kepada orang-orang yang ada di luar sana. Kebangkitan Tuhan itu ditawarkan kepada mereka. Tuhan mau supaya pekerjaan yang belum selesai ini itu kita kerjakan bersama-sama. Apa yang bisa kita kerjakan? Saudara, mungkin saat ini tetangga kita sedang kekurangan mungkin makanan. Saudara, mungkin hanya sepiring nasi. Bukan berarti karena kita kasih satu piring kemudian kita katakan percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya tentang kebangkitan Yesus mati, bukan begitu, saudara. Tetapi bagaimana orang melihat bahwa Yesus itu benar bangkit. Dari setiap ketulusan saya dan saudara melakukan itu untuk kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ayat yang ke-10, perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan yang lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Pemberitaan kebangkitan Kristus, saudara-saudara, itu ditawarkan bagi semua umat manusia. Kita melihat ada di WA saat ini, ada anak-anak kita lihat yang di Facebook juga ada banyak orang-orang saat ini sudah mulai menyatakan bahwa mereka percaya bahwa Yesus itu dibangkitkan, bahwa Yesusmu adalah Yesusku juga. Amin. Itu saudara-saudara satu hal yang sangat luar biasa yang terjadi di akhir-akhir ini, yang kita lihat, bukan yang kita dengar saja, tetapi kita sudah melihat ada banyak orang yang mulai percaya. Saudara melihat setiap kiriman-kiriman dari para dokter, para perawat-perawat yang ada, sementara mereka punya kesempatan untuk mau menyembah Tuhan, mereka ada penyembahan di dalamnya, mereka ada sukacita, ada bersorak-sorak bagi Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Mulai di gang-gang rumah sakit, mulai di jalan-jalan, kita lihat ada banyak di mobil-mobil orang mulai menyembah Tuhan, orang mulai memuji Tuhan, orang mulai percaya. Karena itu bagian kita
yang perlu kita ambil untuk menawarkan setiap kebangkitan Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan itu. Jangan tunda kesempatan itu. Karena waktu ini adalah waktu saya dan saudara. Bukan saja saudara kita hanya menjadi penonton, bukan hanya saja kita menjadi tim sukses untuk menilai mana yang menang, mana yang benar, mana yang tidak benar. Tetapi waktunya bagi saya dan saudara untuk mengambil bagian sekecil apapun yang engkau ambil untuk menawarkan kebangkitan Kristus kepada orang lain. Itu sangat luar biasa dan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau tetap baik sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca dan renungkan pagi hari, mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Ajar kepada kami Tuhan Yesus, untuk kami lebih dan lebih lagi untuk menawarkan setiap kebangkitan Injil pun dapat kami beritakan dimanapun kami berada, kapanpun waktunya. Tuhan mampukan kami. Terima kasih Bapa, sungguh hikmat Allah biarlah senantiasa tercurah bagi kami, sehingga kami menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan merayakan perjamuan kudus pada pagi hari. Firman Tuhan mengatakan setiap orang sebelum menerima perjamuan kudus hendaklah meneliti dirinya apakah layak menerimanya. Karena itu saudara-saudara, periksalah dirimu masing-masing. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pagi hari? Arahkanlah hatimu kepada Allah dan muliakanlah Dia. Janganlah terikat kepada roti dan anggur ini, sebab roti yang akan kita makan dalam perjamuan ini hanyalah pertanda kita terima tubuh Kristus yang adalah roti hidup. Seperti sabdanya, Akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Begitu juga dengan anggur yang kita minum adalah pertanda kita terima dari Tuhan Yesus yang telah berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita nyanyikan pujian pada kaki salib. Bagi saudara-saudara yang sudah mendapat roti dan anggur perjamuan, dipersilakan untuk berdiri.
sebelum kita memakan roti perjamuan kudus ini dan meminum anggur perjamuan kudus ini, mari biar setiap kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah dengan percaya. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita, dalam nama Yesus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Minumlah dengan percaya. Inilah darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan bagi keampunan segala dosa kita, dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan datang dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa, saya undang seluruh pelayan Tuhan, singer dan pemain musik untuk maju ke depan. Sebelum doa syafaat, kita akan menjalankan persembahan. Sambil ngantor persembahan dijalankan, kita akan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Kami sebut dengan kasih Bapak Hendrik Simorangkir, Sarjana Teologi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur buat di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan, kami masih mampu dan diberi kesempatan untuk melayani. Bahkan bersyukur senantiasa buat hari yang luar biasa, memperingati kebangkitan-Mu, menjadi sebuah pertanda bagi kami, Engkau Allah yang hidup bagi kami, dan Engkau Allah yang mampu mengalahkan kematian. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa mampu meletakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Dalam segala hal apapun yang terjadi, biarlah hanya dekat Tuhan saja, maka damai sejahtera hidup kami. Berkati hamba-Mu Ibu Gemala yang sudah berbagi kebenaran firman Tuhan, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Urapan yang berasal daripada Allah terus melimpah atas hamba-Mu, dan hamba-Mu menjadi berkat dan menjadi terang bagi banyak orang, dan melalui hamba-Mu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Berkati suami, berkati anak-anak, berkati keluarga yang di Manado, yang di Singaraja, yang dimanapun berada pada saat ini. Kiranya senantiasa dalam lawatan Tuhan dan senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di Daerah Immanuel, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya senantiasa dalam perlindungan pertolongan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, bahkan mengalami kesehatan dan senantiasa dalam pengharapan yang hanya kepada Tuhan saja. Berkati mereka dimanapun mereka dalam perkumpulan keluarga, dalam apapun yang mereka lakukan, dalam setiap usaha, dalam pekerjaan yang mereka perbuat. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna terjadi terus atas mereka sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus memberkati bahkan bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan juga menteri-menteri, dan juga buat instansi-instansi yang terkait, bahkan sampai pemimpin daerah yang terendah sekalipun. Engkau memberkati dalam setiap mereka memimpin bangsa ini, dalam setiap mereka memberikan, mengatur bangsa ini, sehingga mengarah ke yang lebih baik, mengarah ke yang lebih tenang. Dan berkati Bapak di tengah-tengah pandemi yang terjadi, kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin bangsa kami, sehingga mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengambil solusi, mengambil hikmat, mengambil sebuah tindakan yang benar, sehingga dalam mengatasi semua ini, semua dapat teratasi dengan maksimal dan dapat memperkecil, bahkan juga tidak ada korban jiwa, bahkan pandemi ini dapat selesai dengan tepat dan cepat. Terima kasih ya Tuhan, berkati negara kami bangsa Indonesia dengan keragaman pulau-pulau, keragaman budaya, keragaman karakter. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah semuanya di bawah naungan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Beri kemakmuran kepada bangsa kami ini, buat negara kami ini. Dan kami berdoa Tuhan di Pulau Bali, di mana kami berada, di mana Tuhan meletakkan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati Pulau Bali ini. Berdoa buat pemimpin Pulau Bali ini, gubernur, bahkan juga sampai instansi pencalon-pencalon. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka memimpin daerah Bali ini, memimpin kami warga-warga Bali yang ada di Bali ini dengan penuh kebijaksanaan dan senantiasa dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Berkati Bali ini, berkati kemakmurannya, sehingga Bali ini mengalami kemakmuran dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami senantiasa berdoa ya Tuhan, terus Tuhan yang menolong hidup kami, Tuhan yang menjadi harapan bagi kami di tengah kesesakan, di tengah pergumulan, di tengah kekhawatiran yang melanda. Kami mau biarlah itu kami serahkan semua itu dalam tangan Tuhan, dan pengharapan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih. Terpuji termuliakan nama Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita di hari raya Paskah ini. Sebagai lagu penutup kita akan pujian Allah Tuhan kami bersyukur. Engkaulah Raja.
sudah kami lihat daripadamu. Setiap kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, Tuhan kiranya memampukan kami untuk kami dapat memberitakan itu kepada orang-orang yang ada di luar sana Tuhan. Siapapun mereka, Tuhan mampukan setiap kami supaya kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Kiranya diingatnya segala persembahanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai dan ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Karena itu diingatkan kepada saudara-saudara jemaat Tuhan yang masih ada di rumah, yang sudah terjadwal seperti yang sudah di grup gereja Oikos. Kiranya dapat saudara yang masih ada di rumah boleh datang ke gereja untuk menerima perjamuan kudus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Biarin aja Pak. Tapi pindah ke sana. Hah? Supaya mereka tahu sudah selesai. Berapa? Foto. Maksudnya ini selesai dulu? Iya, selesai.